Inilah masa depan kita. Yap, manusia sudah berhasil menduduki Mars dan bulan. Masalah kelebihan populasi dan kelaparan di bumi sudah terpecahkan. Tapi nggak lama lagi, ancaman baru membayangi planet kita. Maaf, planet-planet kita dan juga bulan. Begini, para ilmuwan telah menemukan bahwa dalam 150 tahun, matahari akan meledak dan menghancurkan seluruh tata surya. Ya ampun, kita punya cukup waktu untuk membangun armada pesawat antariksa besar dan mengevakuasi semua orang. Tapi waktu ini nggak cukup untuk menciptakan lompatan antariksa kayak di film fiksi ilmiah. Sudah lama kita tidak menemukan planet baru yang mungkin layak huni, dan planet terdekat yang ada, jaraknya beberapa juta tahun perjalanan. Nggak ada pilihan lain, manusia dievakuasi ke pesawat antariksa raksasa dan perjalanan super panjang pun dimulai. Beberapa dekade telah berlalu, kita meninggalkan tata surya dan melihat matahari kita meledak. Terjadi ledakan besar, lalu hening, nggak ada lagi cahaya. Cuma bintang-bintang kecil jauh dan kedalaman antariksa yang pekat dan tak terbatas. Semua pesawat berada dalam mode autopilot yang sama dan nggak akan keluar jalur apapun yang terjadi. Meski semua orang di dalam yang menghilang, pesawat itu akan tetap sampai ke tujuannya. Jadi, sisi baiknya, manusia akan bertahan selama jutaan tahun lagi. Sisi negatifnya, karena waktu yang dihabiskan untuk transportasi antariksa ini, kita bakal kelihatan berbeda, jauh berbeda. Pesawat yang tiba di planet baru akan dipenuhi biomasa berdenyut tak berbentuk yang duduk di dalam exoskeleton logam. Begini prosesnya. Tulang di luar angkasa makin melemah, begitu juga otot. Karena tidak ada gravitasi, tubuhmu tidak mengalami tekanan apapun untuk membuatnya tetap berfungsi normal. Astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) melakukan banyak olahraga agar otot mereka tidak melemah. Oke, kembali ke cerita tadi. Ada pusat kebugaran dan mesin spesial yang meniru gravitasi di setiap alat transportasi antariksa. Tapi untuk menghemat energi, alat ini cuma dinyalakan beberapa jam per hari. Sayangnya, mau seberapa keras pun kita berolahraga, di luar angkasa itu nggak bakal cukup. Setelah 100 tahun pertama, tulang manusia menjadi sangat rapuh, sehingga apapun yang bersifat fisik bisa menyebabkan cedera. 100 tahun berikutnya, orang-orang kehilangan kemampuan untuk berdiri dengan dua kaki, tapi itu bukan cuma karena tulang yang lemah. Setelah bertahun-tahun dalam gravitasi nol, tubuh manusia berubah banyak. Ada satu masalah besar, orang-orang kehilangan keseimbangan. Kalau berusaha berdiri, kamu akan jatuh begitu saja. Kapten pesawat membongkar mesin gravitasi. Toh sudah tidak berfungsi. Semua peralatan olahraga di sana pun sudah dibongkar sejak lama dan digunakan sebagai suku cadang pesawat. Kurangnya gravitasi bukan cuma membuat manusia lebih lemah, tapi juga lebih tinggi. Tulang belakang butuh gravitasi agar tetap stabil. Dan kini, semua cakram tulang punggung sudah meregang. Manusia mulai kelihatan mirip mainan tiup. Semua orang diberikan lengan dan kaki mekanis yang harus dipakai untuk beraktivitas. Merawat mesin, membersihkan kamar, membuang sampah keluar angkasa, mengangkat barang apapun, semuanya harus dilakukan dengan lengan dan kaki mekanis ini. Waktu berlalu dan orang-orang menjadi makin tidak berdaya. Untungnya, setelan mekanik ini terus membaik. Sejak matahari hancur, mata manusia pun mengalami kesulitan. Di dalam pesawat, matahari diganti dengan cahaya buatan khusus yang juga mengeluarkan vitamin D. Karena secara keseluruhan cahaya jadi jauh lebih sedikit, pupil kita menjadi lebih lebar. Kemudian, setelah beberapa abad, penglihatan mulai memburuk. Tapi masalah ini dipecahkan dengan teknologi. Ada lensa buatan yang memperbesar cahaya dan mencegah manusia menjadi buta total. Pesawat didesinfeksi setiap hari untuk menghentikan bakteri dan mikrob berkembang biak. Tapi dengan begitu, sistem kekebalan manusia juga tidak perlu melawan penyakit apapun. Manusia pun lantas tidak bisa melawan apa-apa. Bahkan pilek biasa saja bisa berakibat fatal. Untuk sekarang, semua aman-aman aja, nggak ada kuman atau apapun di dalam pesawat. Tapi apa yang akan terjadi nanti di perjalanan? Di pesawat, jutaan tanaman tumbuh di rumah kaca khusus dengan air dan sinar ultraviolet. Tanaman ini menghasilkan oksigen dan menyebarkannya ke seluruh kapal. Tentu saja, oksigen yang ada nggak cukup untuk menyuplai jutaan orang, tapi setidaknya membantu untuk mengingat planet yang pernah kita tempati. Setelah berabad-abad hidup di pesawat antariksa, manusia telah beradaptasi dengan kondisi baru ini dan hampir berhenti bernapas. Paru-paru hampir hilang total dan manusia mengembangkan cara lain untuk mendapatkan oksigen dari air misalnya, atau tangki oksigen cair, dan lain-lain. Kita berubah jadi spesies baru. Tapi ada sisi positifnya. Rekayasa genetika berkembang setiap tahunnya. Setelan pendukung kehidupan lengkap diciptakan. Perangkat ini membantu gerakan, kekuatan, kecepatan, penglihatan, pendengaran, dan
dan bahkan suara kita. Suara kita sekarang jadi makin lemah sampai-sampai cuma bisa berbisik. Untungnya, setelan ini punya mikrofon dan speaker internal. Nggak ada lagi makanan, cuma ada cairan yang dibuat khusus. Setelah sekian lama berada di luar angkasa, perut manusia nggak lagi bisa mencerna apapun. Mau segenggam kacang atau sekeping biskuit, lupain deh. Awalnya, makanan luar angkasa khusus punya banyak cita rasa, tapi seiring waktu, orang-orang lupa kayak apa rasa makanan-makanan ini. Akhirnya, perasa pun tidak ditambahkan lagi. Dan karena makanan baru yang hambar ini, reseptor lidah berhenti bekerja. Tak lama, manusia kehilangan semua indera perasa. Bagi sebagian orang, hidup ini tak tertahankan. Tapi mereka punya pilihan. Mereka bisa masuk ke kapsul kriogenik selama jutaan tahun. Lalu, mereka hanya perlu menunggu pencairan cepat saat pesawat akhirnya tiba. Tapi dibekukan selama itu sangatlah berisiko. Tak ada jaminan bahwa pesawat ini nggak akan menabrak meteorit besar atau objek lain yang lebih buruk. Orang-orang mulai mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka mengunggah akal mereka ke komputer pusat. Ini lebih aman dan nggak butuh banyak daya. Dan saat bangun, kamu bisa mendownload pikiranmu ke setelan manusia baru yang sudah dimodifikasi. Beberapa orang memutuskan untuk tetap terjaga dan menjalani kehidupan yang normal. Ribuan tahun berlalu, lalu jutaan. Manusia kelihatan sangat berbeda sekarang. Semua anggota badan kita sekarang buatan dan exoskeleton yang kita pakai dikendalikan oleh kekuatan pikiran. Dengan berlalunya tiap milenium, lengan, leher, kaki, dan tulang belakang semuanya makin kecil. Tulang rapuh perlahan larut dan hilang. Mata, hidung, dan mulut menghilang. Otak tidak lagi dilindungi tengkorak, hanya dibalut oleh kulit lembut. Hanya akal kita yang tersisa. Saat ini, manusia adalah robot kuat berteknologi tinggi yang diperintahkan oleh kantong kecil berdenyut berisi otak. Sudah sekian juta tahun sejak manusia meninggalkan bumi, semua penghuni pesawat sudah lupa bahwa spesies mereka lahir di planet bergravitasi. Sejarah kehidupan bumi sudah menjadi mitos, legenda kuno. Kebanyakan orang percaya pesawat ini adalah rumah mereka sejak dulu. Itu sebabnya, saat manusia akhirnya sampai di tujuan, nggak ada yang termotivasi untuk turun dan berjalan-jalan. Kehidupan di planet baru yang tak dikenal ini terasa merepotkan dengan pakaian luar angkasa, gravitasi, udara, bakteri, kuman. Butuh beberapa ribu tahun evolusi lagi agar umat manusia terbiasa dengan kondisi baru ini. Untungnya, manusia punya senjata rahasia, teknologi. Saat ini semua manusia sudah di-download dari komputer pusat ke setelan robot baru. Manusia menghadapi pilihan, turun dari kapal dan menjadikan planet ini rumah baru mereka atau tinggal dan tetap di kapal. Mereka yang tinggal di kapal berangkat keluar angkasa lagi untuk menjelajahi galaksi dan mencari dunia baru. Orang-orang yang memutuskan untuk tinggal di planet baru harus beradaptasi dengan kondisi baru. Situasi di sana sangat berbeda dari bumi. Kepadatan udaranya berbeda, pola cuacanya berbeda, dan ada unsur kimia baru yang aneh. Perlu jutaan tahun lagi sebelum robot otak berubah bentuk. Suatu hari, keturunan manusia jauh ini akan ingin meneliti asal-usul mereka. Mereka akan menciptakan pesawat yang bisa melompati ruang dan waktu. Penelitian akan membawa mereka kembali ke masa lalu yang jauh, ke planet bumi yang kecil, ke masa sekarang. Mungkin kedengarannya aneh, tapi bayangkan kalau besok ada yang mendarat di halaman belakangmu dan mereka adalah keturunanmu dari masa depan. Orang-orang yang tinggal di pesawat mungkin akan menemukan planet baru dan memutuskan untuk tinggal di sana. Tubuh mereka akan berubah dan beradaptasi juga. Jadi, dalam miliaran tahun, alam semesta akan dihuni oleh berbagai makhluk menakjubkan yang semuanya punya satu kesamaan. Mereka semua dulunya adalah manusia.